Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senin ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 7 Mei 2023. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sampai pemirsa selama 1 minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan selengkapnya. Dari bentuk aksi solidaritas dukungan guru-guru di Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau atas kasus yang mengenai guru honorer di Musirawas, Sularno yang terancam masuk penjara dikarenakan menghukum seorang siswa di sekolah dasar di Kecamatan BTS Ulu. Bertetapan dengan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Ribuan guru dari Kabupaten Musirawas dan Lubuk Linggau menggelar aksi demo di depan Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau pada Selasa pagi ini. Aksi demo tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada guru honorer Sularno karena terancam penjara setelah menghukum muridnya. Diketahui Sularno merupakan guru SD Negeri Sungai Naik, Kecamatan BTS Ulu, yang saat ini terancam pidana setelah dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Dan kasusnya kini memasuki tuntutan, yang berdasarkan jaksa Sularno terancam pidana 1 tahun penjara. Para guru yang melakukan aksi solidaritas ini membawa spanduk dukungan bertuliskan, "Save Pak Guru Sularno, jangan biarkan ilmu yang didapatkan hilang keberkahan, karena berkah ilmu ada pada ridho guru." Ketua PGRI Musirawas Rasmi menyampaikan, tuntutan para guru telah disampaikan kepada Majelis Hakim dan pihak Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau. Menurutnya, Pak Sularno tidak berniat menyakiti, namun hanya sekedar mendidik. Dengan segala pertimbangan dan berharap agar dibebaskan dan diberikan keadilan seadil-adilnya. Dengan keadilan seadil-adilnya, agar para guru yang lainnya tetap bersemangat untuk mengajar dan tidak menjadi kekhawatiran guru dalam mendidik. Jadi kami ini berangkat dari solidaritas bersama guru. Teman kita itu sedang mengalami permasalahan hukum, ya. Kita berusaha untuk mengetuk Pak Hakim, ya. Kita meyakini dari kasus yang kita ikuti itu bahwa Pak Sularno ini tidak bermaksud, ya, tidak berminat, ya, tidak berniat untuk menyakiti. Tapi Pak Sularno itu mendidik, bukan hanya mengajar, menghendaki perubahan perilaku anak itu. Jadi berdasarkan itulah, ya, kami ini mengetuk hati hakim, ya, para majelis hakim. Mudah-mudahan Pak Hakim ini melihat, membaca, mendengarkan suara kami ini yang banyak ini. Wakil Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau Agung Nugroho mengatakan, terkait dengan aksi solidaritas yang dilakukan para guru-guru di depan gedung Pengadilan Negeri, semua aspirasi yang disampaikan para guru-guru ini akan ditampung. Yang saat ini kasusnya masih dalam proses tingkat replik. Kami tadi sudah menerima dari perwakilan guru-guru yang hadir pada kesempatan pagi hari untuk memberikan dorongan aksi solidaritas terhadap perkara nomor 65 Pitsus 2023 berkaitan dengan masalah terdakwa dari salah seorang guru gitu, ya. Dan apa yang menjadi suara atau aspirasi dari teman-teman guru tadi sudah kita tampung. Kita tahu bersama bahwa dalam perkara ini prosesnya sekarang masih dalam tingkat replik gitu, ya. Jadi setelah ada acara tuntutan dari jaksa yang mana kita tahu bersama bahwa dalam perkara ini terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau itu 1 tahun, ya, dan denda 60 juta. Kalau denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Nah, atas tuntutan ini kemarin pada saat proses persidangan minggu yang lalu dari tim penasihat hukum dari LKPH PGRI telah memberikan nota pembelaannya sekaligus pledoi dari terdakwa yang pada intinya memang meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan daripada terdakwa ini sendiri. Itu. Tim Liputan Silampari TV. Pas mengikuti aksi damai di depan Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau terkait kasus guru honorer Sularno yang terancam dipidana,
Seorang kepala SD Negeri KM 7 Desa Lubuk Besak meninggal kecelakaan di depan SPBU Desa Pedang pas Selasa pagi. Seorang kepala sekolah di SD Negeri KM 7 Desa Lubuk Besar Kecamatan Tingpungpung Kepungut Kabupaten Musirawas menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada Selasa pagi ini. Kecelakaan terjadi di depan SPBU Pedang, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, sekitar pukul 7:30 pagi. Korban diketahui bernama Yuharto dan merupakan warga Jalan Kali Kesik, Kelurahan Waterfang. Menurut informasi yang diterima, korban saat itu tengah mengendarai sepeda motor dari arah Muara Beliti menuju ke kota Lubuk Linggau. Yang diduga korban hendak mengikuti aksi damai di Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau yang berkaitan dengan kasus guru yang diproses hukum dikarenakan menghukum seorang siswanya. Terkait insiden tersebut, Ketua PGRI Musirawas, Raslim, membenarkan bahwa adanya peristiwa tersebut dan korban juga termasuk dalam anggota PGRI Kabupaten Musirawas. Semasa hidupnya, korban merupakan orang yang sangat bersahaja, serta merupakan seorang guru yang mempunyai potensial dan mempunyai kapasitas dalam dunia pendidikan. Kita dari Kabupaten Musirawas yang berdomisili di Kampung Bule sebagai kepala sekolah SD Negeri Gor 7 itu mendapat kecelakaan lalu lintas. Kita belum tahu persis kronologinya seperti apa, tetapi begitu besar perjuangan teman-teman hal ini. Kan yang diperjuangkan bukan hanya sekedar pasukan bebas, karena dunia pendidikan yang kita pertaruhkan. Jadi pengorbanan ini harapannya menjadi sesuatu yang sangat berharga. Beliau menjadi pahlawan dalam hal ini. Kenal dengan beliau, Pak? Iya. Siapa Pak namanya, Pak? Nama lengkapnya, Pak? Yuharto. Siapa, Pak? Yuharto. Dia guru muda kayaknya, masih muda. Ya, masih muda. Kita pernah komunikasi karena dia anggota kita. Gimana orangnya, Pak? Ya kesehariannya dia bersahaja. Ya, dia guru yang punya potensial, punya kapasitas. Tim Liputan Silam Pari TV. Sesudah Lebaran, lagi-lagi pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai yang dilakukan melalui kantor pos kota Lubuk Linggau. Dijingok masyarakat sangat antusias menerima bantuan langsung tunai. Hal ini dijingok dari pagi antrian masyarakat di kantor pos kota Lubuk Linggau. Terlihat sejak pagi masyarakat mulai mengantri di kantor pos kota Lubuk Linggau untuk pengambilan bantuan langsung tunai atau BLT. Satu persatu masyarakat yang mengantri bantuan langsung tunai menunggu panggilan untuk dipanggil dalam pengambilan bantuan tersebut. Seperti misalnya, salah seorang penerima bantuan berasal dari Tabarmani, Kecamatan Selangit. Usman mengatakan bahwa dirinya saat ini mendampingi orang tuanya yang sudah lanjut usia, di mana orang tua tersebut mendapatkan bantuan langsung tunai dengan nominal lebih kurang Rp1.200.000. Ia menceritakan bahwa ini kali pertama ia kembali mendapatkan bantuan langsung tunai yang sebelumnya sudah lama tidak mendapatkan bantuan kembali. Dirinya berharap agar bisa terus mendapatkan bantuan langsung tunai ini dikarenakan orangnya sudah memasuki usia lanjut. Dan bantuan yang didapatkan dari pemerintah ini nantinya akan digunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Pertamanya kan bawa KTP kakak dulu. Apa aja Pak Kakak? Kakak, KTP. Cuman itu aja fotokopinya. Cuman ada ininya apa nih? Undangannya. Undangan dari mana, Pak? Dari pemerintah nih. Langsung dapatnya. Kades ya, Pak? Atau RT? Kita nih kades, cuman yang ngasihnya kan dari kadus. Oh iya, dibagi ya. Tim Liputan Silam Pari TV. Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Muhammad Amin sudah diresmikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Melalui peresmian ini diharapkan dapat jadi rumah sakit dengan pelayanan bertaraf nasional. Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Muhammad Amin yang terletak di kawasan Agropolitan Center Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, telah diresmikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru pada Rabu siang kemarin. Peresmian RSUD Pangeran Muhammad Amin ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Gubernur Sumatera Selatan.
bersama dengan Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud dan Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti. Turut hadir mendampingi Bupati Musirawas dalam peresmian RSUD Pangeran Muhammad Amin, yakni Ketua DPRD Musirawas Azandri, Kapolres Musirawas AKBP Danu Agus Purnomo, dan Dim 0406 Lubuk Linggau, Letkol ARM Ageng Prasetyo Sulistyo, Sekda Musirawas Haji Aidil Rusman, Kepala OPD serta jajaran ASN di lingkungan Pemkab Musirawas. Diresmikannya rumah sakit tersebut sebagai bukti komitmen Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dalam meningkatkan pelayanan kesehatan secara kuratif dan merata bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan, tak terkecuali masyarakat di Kabupaten Musirawas. Sebelum meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pangeran Muhammad Amin, Gubernur Sumatera Selatan melakukan progres pengecekan pembangunan rumah sakit yang didampingi langsung oleh Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud, Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti, beserta dengan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Musirawas. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengatakan, "Kita patut bangga dapat menyelesaikan pembangunan rumah sakit ini. Secara khusus, pembangunan rumah sakit ini akan diberikan kepada Kabupaten Musirawas. Dan kita yakin, rumah sakit ini dapat memberikan pelayanan kuratif untuk masyarakat." Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Muhammad Amin tersebut didanai oleh bantuan gubernur bersifat khusus di sektor kesehatan dengan total kurang lebih 50 miliar. Seusai meresmikan RSUD Pangeran Muhammad Amin kepada awak media, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menyampaikan, dengan adanya Rumah Sakit Pangeran Muhammad Amin, kedepannya diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi kepada standar pelayanan, SDM, dan sarana prasarana harus dipenuhi. Kembali Gubernur menambahkan, Kabupaten Musirawas merupakan kabupaten tertua yang aset infrastrukturnya sudah dialihkan ke Kota Lubuk Linggau. Untuk itu, Gubernur Sumatera Selatan memberikan perhatian khusus, terutama pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Harus kita bangunkan juga rumah sakitnya, yakni di ibu kota kabupaten di Muara Beliti ini. Seperti yang kita saksikan, rumah sakit ini sungguh merupakan kebanggaan bagi tenaga kerja kesehatan se-Kabupaten Musirawas, juga bagi masyarakat Musirawas, di mana rumah sakit ini direncanakan dan dibangun sesuai dengan kebutuhan pelayanan di standar rumah sakit tingkat nasional. Jadi standarnya adalah standar nasional, tapi harapan saya pelayanannya pada saatnya nanti dapat menyetarai pelayanan internasional. Tepuk tangan untuk kehebatan Kabupaten Musirawas. Kita ketahui bahwa ada dua hal pokok di dalam pelayanan kesehatan. Selama ini kita dikungkung dengan pelayanan kuratif. Kita hanya bicara tentang pengobatan. Itu penting. Kalau sudah terjangkit satu penyakit, tapi ada pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh setiap individu, yakni preventif, mencegah diri dari penyakit, dimulai dari hidup sehat, sanitasi yang benar, pola makan dan gizi yang berimbang. Maka dibangunnya rumah sakit ini adalah untuk melayani masyarakat Musirawas dan sekitarnya agar tidak harus jauh-jauh ke kabupaten lain atau ke ibu kota provinsi. Ini esensinya. Kenapa kita bangunkan rumah sakit ini? Dan Tim Liputan Silam Pari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama.
Kumang Yadi bersama kru yang begawi mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.